Sahabat diabetisi, hipoglisemia adalah salah satu komplikasi akut diabetes. Yang dimaksud dengan hipoglisemia adalah kadar glukosa darah yang rendah sampai di bawah kadar normal. Dan hipoglisemia adalah penghambat utama dalam upaya kita untuk mencapai target pengendalian diabetes. Siapa saja yang dapat mengalami hipoglisemia? Hipoglisemia dapat terjadi pada penderita diabetes maupun orang yang tidak menderita diabetes. Dan hipoglisemia ini dapat terjadi pada kondisi puasa ataupun non-puasa. Dan hiperinsulinemia seringkali menyertai situasi hipoglisemia ini. Tapi hipoglisemia juga dapat terjadi tanpa disertai dengan hiperinsulinemia atau pada kondisi kadar insulin normal. Pada penderita diabetes, hipoglisemia terutama terjadi pada pasien diabetes yang mendapat terapi suntikan insulin atau mendapatkan obat yang meningkatkan sekresi insulin. Obat golongan ini disebut dengan golongan insulin sekretogogus. Contoh yang paling umum adalah glibenclamid. Sahabat diabetisi, kalau dilihat dari kadar glukosa darahnya, maka hipoglisemia dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Hipoglisemia tingkat pertama atau hipoglisemia ringan adalah ketika kadar glukosa darah di bawah 70 mg per desiliter, tapi masih di atas 54 mg per desiliter. Ini adalah batas munculnya gejala neuroendokrin. Hipoglisemia tingkat kedua atau hipoglisemia sedang adalah ketika kadar glukosa darah di bawah 54 mg per desiliter. Jadi pada kadar ini biasanya muncul gejala neuroglikopenia. Hipoglisemia tingkat 3 atau hipoglisemia yang berat adalah ketika kadar glukosa darah di bawah 40 mg per desiliter. Dan pada saat ini biasanya muncul gejala yang berat di mana terjadi perubahan fungsi mental dan terjadi kondisi di mana pasien tidak dapat menolong dirinya sendiri dan memerlukan pertolongan dari orang lain untuk mengatasi hipoglisemianya. Gejala hipoglisemia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah gejala akibat stimulasi sistem saraf otonom. Jadi gejala ini muncul akibat adanya peningkatan sekresi dari hormon epinefrin atau adrenalin dan glukagon. Gejala yang muncul adalah rasa lapar, mual, muntah, rasa tidak nyaman di perut, dapat disertai dengan gemetar, cemas, gugup, berdebar, denyut jantung yang cepat, berkeringat, pucat, dan kulit dingin. Kelompok berikutnya adalah gejala neuroglikopenia. Jadi gejala ini disebabkan oleh karena aliran dari glukosa yang berkurang ke otak sehingga kadar glukosa di otak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan otak. Sehingga akan muncul sakit kepala, kesulitan berpikir, kesulitan mengambil keputusan, perubahan mood yang cepat, kebingungan, kejang, bahkan sampai kehilangan kesadaran. Sahabat diabetisi, bagaimana cara memastikan hipoglisemia? Diagnosis hipoglisemia ditentukan berdasarkan Triad-Whipple. Jadi ada 3 hal yang perlu dibuktikan. Yang pertama adalah gejala yang konsisten dengan hipoglisemia seperti yang saya ceritakan tadi. Yang kedua adalah kadar glukosa darah yang rendah. Dan yang ketiga, gejala dan kadar glukosa darah yang rendah tersebut membaik setelah diberikan gula atau karbohidrat. Nah, bagaimana penata laksanaan hipoglisemia? Apa yang harus dilakukan ketika terjadi hipoglisemia?
Pertolongan pertama adalah berupaya untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Caranya, apabila pasien sadar dan masih dapat minum atau makan, maka berikan sumber karbohidrat. Dapat berupa larutan yang manis, larutan gula, ataupun makanan. Kalau pasien tidak sadar, maka harus segera diberikan pertolongan dalam bentuk injeksi glukagon atau memberikan glukosa per intravena. Sahabat diabetisi, penderita diabetes kadang-kadang mengalami kadar glukosa darah yang rendah tapi tidak merasakan gejala apa-apa. Ini disebut dengan hipoglikemia unawareness. Jadi kalau kadar glukosa darah sudah mencapai hipoglikemia tingkat 2 atau hipoglikemia sedang, tapi tidak dirasakan gejala apa-apa, maka ini masuk pada kriteria hipoglikemia unawareness atau ketidakwaspadaan terhadap hipoglikemia. Hal ini tentu berbahaya karena dapat berlanjut menjadi hipoglikemia yang berat sehingga pasien jatuh pada kondisi tidak sadar. Karena itulah penting sekali bagi sahabat diabetisi untuk melakukan monitoring glukosa darah. Apalagi kalau sahabat mempergunakan obat-obat yang berisiko untuk terjadi hipoglikemia, khususnya insulin atau obat golongan insulin sekretogogus. Sahabat diabetisi, kalau Anda menderita diabetes, apakah Anda pernah mengalami hipoglikemia? Beritahu saya ya. Tapi sahabat sudah tahu ya sekarang apa yang harus dilakukan apabila mengalami hipoglikemia. Hal yang paling penting adalah segera berikan karbohidrat. Apa yang ada di sekitar kita. Bisa berupa minuman yang manis atau makanan yang mengandung gula. Dan jangan lupa kalau sahabat menderita diabetes, lakukan monitoring glukosa darah. Sampai jumpa.